Selamat pagi, Budian dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang dunia pengarangan dalam sebuah novel. Kelompok kami terdiri dari yang pertama, Darren Wekel, Marpaung absen 13, Esperanza Didio Siotang absen 16, Farel Ezra Julio Tampu Bolon absen 17, dan Kezia Erinka Santi absen 20, dan Tesalonia Gloria Fasita absen 28. Next. Yang pertama, menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Next. Pengertian novel. Novel merupakan salah satu jenis karya sastra yang dibuat berdasarkan kisah nyata ataupun imajinasi pengarang. Dengan demikian, novel tidak lepas dengan latar belakang pengarang. Novel termasuk fiksi populer. Novel memiliki arti karangan prosa yang panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Novel juga dapat diartikan sebagai cerminan kehidupan yang diungkapkan dalam sastra. Pandangan hidup pengarang berkaitan dengan latar belakang pendidikan, kegemaran, tradisi, dan wawasan seninya. Next. Berikutnya ada langkah-langkah menafsirkan pandangan pengarang terhadap novel. Yang pertama, membaca keseluruhan isi novel. Yang kedua, memahami isi novel. Yang ketiga, mengetahui biografi atau kehidupan pengarang. Dan yang keempat, mengaitkan kehidupan pengarang dengan kehidupan dalam novel. Next. Yang selanjutnya adalah poin B, menyajikan interpretasi pandangan pengarang terhadap kehidupan novel. Interpretasi merupakan hasil dari penafsiran, kesan, atau pendapat tentang sesuatu. Adapun langkah menyajikan interpretasi pandangan pengarang terhadap kehidupan novel yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu adalah menyimpulkan pandangan pengarang terhadap kehidupan novel yang dimuatnya. Lalu yang kedua, memberikan kesan, tanggapan, atau penafsiran terhadap pandangan pengarang. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah menyajikan hasil interpretasi baik secara lisan maupun tulis dengan menarik. C. Menganalisis isi dan kebahasaan novel. Unsur pembangun novel, yang pertama ada unsur intrinsik. Yang termasuk unsur intrinsik adalah yang pertama tema. Tema adalah landasan dasar penulisan cerita. Yang kedua, alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Yang terbagi menjadi 3, yaitu alur maju, mundur, dan alur campuran. Yang ketiga, latar. Latar merupakan pijakan dalam sebuah cerita fiksi yang terbagi menjadi 4, yaitu tempat, waktu, suasana, dan lingkungan sosial budaya. Yang keempat, ada penokohan. Penokohan adalah pelukisan gambaran jelas tentang seseorang dalam sebuah cerita yang dapat dibagi menjadi 2, yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Yang kelima, ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Yang terakhir, ada amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik, yaitu unsur pembangun yang berada di luar cerita. Unsur ekstrinsik dibagi menjadi 3, yaitu latar belakang pengarang, latar belakang sosial budaya, dan nilai-nilai kehidupan. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan novel. Pengarang biasanya menggunakan perumpamaan atau perbandingan untuk melukiskan sesuatu dapat ditemukan dalam bentuk majas atau bahasa. Selanjutnya, jenis-jenis majas dibagi menjadi 4 jenis, yaitu majas perbandingan, gaya bahasa yang menggunakan kata-kata dalam bentuk perbandingan untuk meningkatkan kesan terhadap pendengar atau pembaca. Yang kedua, majas pertentangan, yaitu gaya bahasa yang menyatakan pertentangan dengan maksud sebenarnya dengan tujuan untuk memberikan kesan dan pengaruhnya kepada pembaca. Yang ketiga, majas sindiran,
yaitu gaya bahasa sebagai suatu acuan yang ingin mengatakan sesuatu dengan makna atau maksud berlainan dari apa yang terkandung dalam rangkaian kata-katanya. Yang terakhir, majas penegasan adalah gaya bahasa yang mengulang kata-kata tertentu dalam suatu baris kalimat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang merancang novel atau novelet. Yang pertama yaitu menentukan tema yang menarik. Menentukan tema yang menarik, memilih serta mengembangkan tema yang sudah kita tentukan agar menarik. Yang kedua, mengumpulkan ide-ide berkaitan dengan tema yang dipilih seperti melakukan riset terhadap tema yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu menyusun kerangka novel atau novelet seperti membuat kerangka cerita ke dalam 3 bagian, membuat talking point. Yang keempat yaitu menentukan tokoh, latar, dan alur penceritaan. Yang pertama itu kita dapat kembangkan karakter yang sudah kita pilih. Yang kedua itu tetapkan latar cerita yang jelas. Latar mencakup latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Yaitu selanjutnya ada atur alur dalam cerita yang kita buat. Yang kelima, mengembangkan kerangka dengan teknik penceritaan yang baik seperti menciptakan akhir cerita yang menarik. Yang keenam, memperhatikan keterkaitan isi dan kebahasaan dalam penyusunan cerita. Kebahasaan dalam novel meliputi gaya kebahasan atau majas, seperti majas hiperbola, majas personifikasi, majas simbolik, dan lain-lain. Yang ketujuh, membuat judul yang menarik dan unik. Judul yang menarik dan unik akan menjadi daya tarik yang paling menentukan seorang pembaca yang akan membaca novel kita. Semakin menarik sebuah judul novel yang kita buat, pembaca akan semakin penasaran terhadap alur cerita. Akhir kata, kesimpulan dari presentasi kami kali ini adalah novel ini merupakan salah satu karya sastra yang dibuat berdasarkan dari kisah nyata ataupun imajinasi. Novel memiliki arti karangan prosa yang mengandung rangkaian cerita yang juga menonjolkan sifat dan watak. Novel juga memiliki unsur intrinsik dan juga memiliki langkah-langkah menafsirkan pandangan pengarang serta menyajikan interpretasi pandangan pengarang dan juga menganalisis isi dan kebahasaan novel. Biasanya isi novel berkaitan erat dengan latar belakang pengarangnya. Pandangan hidup pengarang berkaitan erat dengan latar belakang pendidikan, kegemaran, tradisi, dan wawasan seninya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata saat presentasi berlangsung. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan selamat siang.